Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat penyuluh, selamat datang dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian dengan pola e-learning. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Dan kali ini bersama saya Arifin, kita akan sharing tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian. Setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan sobat penyuluh diharapkan dapat memahami pengertian, tujuan, prinsip, filosofi, ruang lingkup, sasaran, dan strategi penyuluhan pertanian. Sobat penyuluh, apa yang Anda ketahui terkait penyuluhan pertanian? Penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong diri dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup. Penyuluh pertanian mempunyai dua tujuan yang akan dicapai, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada usaha tani yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap dan tindakan petani dan keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan jangka panjang meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis pertanian atau better farming, perbaikan usaha tani atau better business, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya better living. Sobat penyuluh, penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Didasarkan kepada keadaan yang nyata, ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran, ditujukan kepada seluruh anggota keluarga. Penyuluhan pertanian adalah pendidikan untuk demokrasi, harus luas dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Secara filosofis, penyuluhan sebagai implikasi pendidikan non-formal dimaksudkan bukan hanya suatu proses pembelajaran untuk menyesuaikan diri, tetapi lebih jauh dari itu adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ruang lingkup penyuluhan pertanian mencakup: 1. Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis. Penyuluhan pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi suatu negara dan penduduknya. 2. Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga tani. Penyuluhan pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. 3. Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat. Penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga mereka mampu mengelola sumber daya yang ada dengan lebih optimal. 4. Penyuluhan pertanian sebagai upaya berkelanjutan. Praktek usaha tani yang berkelanjutan memerlukan adanya proses belajar yang selanjutnya memerlukan kegiatan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan kerangka kebijaksanaan yang menunjang. 5. Penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia selaras dengan tujuan penyuluhan pertanian, bahwa tujuan dari suatu proses penyuluhan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di antaranya pelaku utama dan pelaku usaha serta keluarganya. Sobat penyuluh, selanjutnya siapa sajakah yang menjadi sasaran penyuluhan pertanian? Sasaran penyuluhan pertanian di antaranya: 1. Sasaran utama meliputi pelaku utama dan pelaku usaha
termasuk keluarganya. 2. Sasaran antara pemangku kepentingan meliputi kelompok lembaga pemerhati pertanian, generasi muda, dan tokoh masyarakat. Sobat Penyuluh, kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus tercapai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh strategi demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Strategi yang akan diterapkan menyangkut beberapa hal, diantaranya kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan. 2. Identifikasi kategori petani. 3. Perumusan strategi penyuluhan untuk menerapkan teknologi. 4. Pemilihan metode penyuluhan yang diterapkan. Sahabat penyuluh, barangkali itu sementara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berdiskusi dan bersinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.